Halo Malaihim, Assalamualaikum, salam damai sejahtera buat semuanya. I will share something devotion from here. This is Capernaum. Here, the firstly who belong to Jesus is pray together in home because no church there. The firstly in the mother-in-law of Santa Peter. After that, here also the firstly place for worship Elohim by the Jews. And ini adalah tiang-tiang bangunan pertama sinagoga pertama, tempat ibadah bagi umat Yahudi. Ini sinagoga. Then after that for the Christian, the firstly is at the Santa Peter Church. Di sana masih ada batu zaman Tuhan Yesus, dan di sana juga itu adalah rumahnya Petrus. What I want to share right now is, excuse me sir. Apa yang bisa saya bagikan di sini adalah, dan yang satu kejadian lagi adalah di mana tempat Tuhan Yesus menyembuhkan anak Imam Yairus. Jadi Yairus itu tuh orang hebat, prajurit hebat, dan tapi dia mau merendahkan diri, mau datang ke Tuhan, dan dengan iman katanya, tolong sembuhin anakku sakit. Terus Tuhan bilang, aku nggak bisa ke sana karena rumah anakmu jauh. Terus kata Yairus, udah nggak usah datang, pokoknya Tuhan ngomong sembuh aja, anakku pasti sembuh. Jadi sebegitu the fight, kita bisa belajar bagaimana bahwa kita itu cukup tahu diri. Artinya gini, Tuhan aku punya kanker, tolong sembuhin aku Tuhan. Tuhan aku punya, tolong dong aku minta duit biar bisa ketemu sama dokter yang paling hebat, biar kankerku bisa sembuh, tolong Tuhan. Gak ngomong gitu lagi, ini titik tindakan iman yang levelnya lebih tinggi. Jadi gak kayak gitu. Gini, Tuhan, ini saya I teach how to be the next level of the faith. Jadi ketika kita melakukan apapun, kita nggak sebagai peminta, but we have the power, same the power. Kita punya kuasa. Firman Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan demi namaku, bahkan kamu minum racun pun kamu nggak mati. Artinya apa? Ketika Tuhan sudah terangkat ke surga, Tuhan kasih Roh Kudus, makanya kita percaya Yesus dengan mulut, kita dibaptis, oke? Tapi kita nggak bisa berjalan dalam sign on wonder, kita nggak bisa berjalan dalam kuasa, kita nggak bisa lakuin mujizat, kita nggak bisa jadi alatnya Tuhan kalau kita nggak ngalami baptisan Roh Kudus. Karena Tuhan udah naik dan Roh Kudus turun, jadi kita harus minta baptisan Roh untuk kita bisa berjalan dalam satu Roh yang sama. Karena ketika kita mati, tubuh kita dikubur, tapi Roh kita yang pergi ke Bapa. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung kita butuh Roh. Jadi ketika kita ngadepin masalah, punya sakit, kita nggak minta Tuhan tolong sembuhin saya, Tuhan buka jalan, enggak, but now talking in the power of Jesus name, I heal now. Aku sudah selesaikan masalahku, sakitku sudah sembuh, masalahku sudah selesai, terbuka jalan-jalan, musuh-musuhku di bawah kakiku, Tuhan bekerja, Tuhan selesaikan, aku percaya. Asal Tuhan bersama denganku, asal kita berjalan sesuai dengan kehendaknya, apapun dimanapun, I don't care it. Just you say okay. Kayak Imam Yairus bilang, gak usah Tuhan, gak usah datang ke rumahku, asal engkau berkata sembuh, anakku pasti sembuh. That's really. Dan ketika Yairus pergi, dan anaknya beneran sembuh, gitu. Jadi percaya bahwa kita gak meminta-minta lagi. Ini udah level tinggi sih. Kalau mungkin hal-hal yang kayak gini hanya pendoa yang tahu, tapi I will share the blessing, the devotion from itu bukit-bukit yang hijau di tanah perjanjian, di Kapernaum, di tempat nama Tuhan disembah, dipuji. Di bawah sana itu ada gereja, di bawah situ adalah reruntuhan rumah Petrus di mana Tuhan berdoa dulu orang yang percaya Yesus pertama kali. Di sini saya mau kasih bahwa don't care anywhere you, nggak harus kalian bergereja, melayani Tuhan nggak harus di mimbar, bahkan untuk memuji Tuhan nggak harus ngumpul dulu 1-2 orang main gitar, nggak, dimanapun, anywhere. Tuhan bilang Roh Kudus ada sama kita dimanapun kita berada kok. Jadi ketika kita bicara, so nice and so sweet, Holy Spirit is so sweet, every day you can talk with Him, because itulah. Jadi jangan cuma baptis doang, percaya Yesus lalat mulut, karena iman itu memang dari mulut. The faith will be grow from your listen. That's why doa dalam hati itu nggak pecah kalau sama saya. Ucapkan dengan kuasa, dengan lidah kita, gitu. Ucapkan, kita dengar, iman kita bertumbuh. Kemudian
untuk dapat menjadi alat Tuhan, untuk berjalan dalam sign and wonder, untuk menyelesaikan panggilan agung, kita harus minta. Kalau nggak minta ya nggak bakal dikasih. So just request, I want feel more your Holy Spirit, baptize me in Holy Spirit like that. Thank you. Bye-bye. Jadi harus minta. Jadi kalau yang udah dibaptis, udah ngalamin Tuhan, minta, punya kerinduan. Bapak, beri saya karunia berbahasa lidah. Karena itu saat murid-murid berdoa dulu, Tuhan diangkat, mereka disuruh di loteng, suruh berdoa terus sampai Roh Kudus itu turun. Dan akhirnya apa tandanya? Mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru. Bahasa roh adalah tanda. Dan itu untuk menguatkan roh kita. Ketika logika adalah dunia, spirit roh adalah Yerusalem baru, adalah akhirat gitu. Jadi logika sama ini nggak bisa dijadiin satu. Ketika logika kita main, roh kita, rohani kita jadi kayak kalah. Jadi gimana saat pikiran kita itu stres, mikirin apa yang dilihat oleh mata, yang di dunia ini nggak ada masalah, nggak ada solusi, penyakit nggak sembuh. Caranya gimana? Roh yang berdoa kepada Tuhan, roh yang memampukan kita, menguatkan kita. Jadi ketika nggak ada bahasa manusia yang bisa kita ucapkan, tapi roh yang berkata-kata, Roh Kudus itu yang bimbing kita, memberikan kita kelegaan, memberikan kita kesegaran. Jadi berbahasa roh itu bukan untuk melayani orang kok, bukan untuk memberkati orang. Tapi kalau untuk memberkati jemaat harus ada roh nubuat. Harus ada yang dapat menerjemahkan bahasa roh itu. Yang punya roh nubuatan adalah karunia nabi. Tapi untuk membangun diri kita sendiri, membangun roh kita memang harus pakai the spirit tongue. That's why di Alkitab dibilang bahasa roh adalah tanda, bukan bukan untuk orang yang beriman tapi yang tidak beriman. Karena ketika kita lemah, Dia yang menjadikan kuat. Roh berdoa untuk kita. Jadi kalau dalam diri pribadi, ya saya membangun diri saya sendiri dengan berbahasa roh. Tapi untuk dalam pelayanan, Tuhan kasih karunia untuk menerjemahkan bahasa roh untuk kepentingan jemaat, untuk menyampaikan roh nubuatan, untuk menyampaikan hal-hal yang akan Tuhan sampaikan. Itulah kenapa saya mau berhati-hati banget dengan lidah dan bibir saya, karena saya tahu panggilan saya. Saya harus menjaga lidah bibir saya. Saya benar-benar nggak mau banget kalau orang lihat saya paling nggak suka. Itulah kenapa saya hidup, saya nggak mau tahu orang, saya nggak mau orang tahu siapa saya. Saya mau ngegembel aja karena saya paling takut kalau saya mengambil kemuliaan Tuhan. Just Lord, sembunyikan saya di balik salibmu. Kalau ada orang saya hebat atau udah umur segini udah punya ini, bisa ini, no, not my name. There, my Father, Tuhan yang dimuliakan dalam segala perkara dalam hidup saya. Salam, God bless you.